Halo teman-teman, apa kabar? Video kali ini kita akan belajar terkait dengan CFML REST API. Video kali ini merupakan video lanjutan dari seri tutorial sebelumnya terkait dengan basic CFML dan juga Object Oriented CFML. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu. Nama saya Asep Kamarudin, saya bekerja di perusahaan IT. Teman-teman bisa menghubungi saya melalui email pojokkodeid@gmail.com atau teman-teman juga bisa menghubungi saya melalui Facebook ataupun teman-teman juga bisa berinteraksi dengan saya melalui YouTube yaitu Pojok Kode. Apa aja agenda yang akan kita pelajari? Kita akan belajar terkait dengan apa itu API. Kemudian kita tinjau bagaimana arsitektur dari web app secara keseluruhan. Kita juga akan pelajari bagaimana sebuah REST API diagramnya. Kemudian kita pelajari fungsi dari REST API, arsitektur. Kita pelajari juga terkait dengan HTTP method, kemudian format respon. Kemudian kita pelajari juga terkait dengan JWT. Dan di bagian akhir kita akan buat sebuah project REST API menggunakan JWT token. Pengertian. API adalah singkatan dari Application Programming Interface yang merupakan antarmuka yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi dengan aplikasi lain melalui protokol dan format tertentu. API biasanya menggunakan format JSON atau XML untuk mengirimkan data yang dapat dengan mudah dikonsumsi oleh aplikasi web, aplikasi mobile, atau perangkat lainnya. Ini adalah arsitektur dari aplikasi web secara umum. Jadi, pengguna bisa mengakses sebuah web aplikasi melalui browser. Kemudian, pengguna juga bisa mengakses data dari database. Ini secara umum. Kemudian, diagram untuk REST API. Jadi, ketika pengguna mengakses web melalui browser, nah, pengguna tidak langsung mengakses sebuah aplikasi, tapi, si aplikasi website ini akan mengakses sebuah aplikasi lain melalui REST API. Nah, REST API ini ada beberapa HTTP method yang nanti kita akan pelajari lebih jauh. Kemudian, barulah si aplikasi, REST API ini atau bagian backend biasanya, ini berinteraksi dengan database. Manfaat ketika kita menggunakan REST API. Jadi ketika kita menggunakan sebuah API, kita akan memiliki fleksibilitas sebuah aplikasi. Aplikasi bisa kita akses melalui browser yaitu berupa web aplikasi. Kemudian aplikasi juga bisa kita akses juga melalui mobile dengan konsistensi data yang sama. Kemudian aplikasi juga bisa berkomunikasi dengan aplikasi lain. Misalkan contohnya misalkan toko online, kita bisa mengecek terkait dengan kurir dan pengiriman. Nah, itu bisa menggunakan API. Kemudian fungsi dari API. API bisa memperluas fungsionalitas aplikasi karena dia bisa berinteraksi dengan sistem lain dan mengambil data dari sistem lain. Kemudian bisa juga untuk mengintegrasikan aplikasi. Misalkan kita memiliki banyak aplikasi kecil, kemudian kita ingin menggabungkan dan mengkomunikasikan datanya, itu bisa. Kemudian kita juga bisa menyediakan fleksibilitas. Maksudnya API ini kita bisa gunakan untuk web, untuk mobile, ataupun untuk interaksi dengan pihak lain. Kemudian kita juga bisa menyediakan akses yang terstandarisasi. Artinya ketika API sudah ada, jadi ketika ada yang membutuhkan ataupun yang ingin mengirim data itu sudah menjadi standar. Dan ada meningkatkan keamanan karena API ini kita bisa autentikasi dengan token ya untuk memastikan bahwa pengguna itu adalah pengguna yang sah. Arsitektur API. Ada beberapa jenis arsitektur API yang populer. Yang pertama ada RPC atau Remote Procedure Call. Merupakan teknologi yang ditunjukkan
membuat komunikasi antara client side dan server side lebih sederhana. RPC memiliki dua jenis, yaitu XML RPC dan JSON RPC. Perbedaan keduanya adalah terletak pada media perpindahan datanya. XML RPC menggunakan media XML, kemudian JSON RPC menggunakan format JSON. Kemudian sektor selanjutnya yaitu swap. Walaupun ini sudah mulai ditinggalkan ya, mulai jarang digunakan. Atau Simple Object Access Protocol, di mana bentuk data yang digunakan adalah XML, swap memungkinkan semua data disimpan dalam dokumen tertentu. Nah, yang sekarang cukup banyak digunakan adalah REST API. Pengertian REST adalah Representational State Transfer. Adalah suatu jenis arsitektur API yang cukup populer. REST tidak membutuhkan coding panjang dalam proses pengembangannya. REST memiliki bentuk data berupa JSON sehingga lebih ringan dan performa aplikasi menjadi lebih baik. Metode HTTP request. Nah, ini metode yang umum dan ketika kita membuat sebuah REST API ini kita harus ada ya. Kalau misalkan tidak ada metode seperti ini, maka itu bukan termasuk RESTful API nantinya. Contohnya di sini ada metode get. Metode get ini bisa kita gunakan untuk melakukan request data. Ya, misalkan kita memiliki endpoint di sini ya, barang. Nah, endpoint barang ini biasanya melakukan get berupa return array. Kemudian ada barang disertai dengan parameter ID. Ini get misalkan by ID. Kemudian post. Post ini kita gunakan untuk mengirimkan data. Biasanya untuk proses insert, ini create new ya, kita bisa menggunakan metode post. Kemudian ada put. Put ini kita gunakan untuk mengupdate data resource. Nah, kemudian ada delete, ini untuk menghapus data. Kemudian ada patch. Patch ini adalah metode TP request yang digunakan melakukan update secara parsial atau separuh data saja. Nah, ini bisa kita gunakan. Nanti kita coba contohkan ya cara penggunaannya. Kemudian respon juga ada standarnya terkait dengan REST API. HTTP Response Code adalah kode standarisasi dalam menginformasikan hasil request kepada klien. Secara umum terdapat 3 kelompok yang biasa kita jumpai pada RESTful API. Pertama, kode 2 yaitu terkait dengan respon code yang berhasil. 200 misalkan untuk sukses, 201 terkait dengan insert sukses, biasanya gitu ya. Kemudian ada kode 400-an, misalkan 401 terkait akses yang unauthorized misalkan. Kemudian terkait dengan 403 error dari klien misalkan datanya. Dan ada error 500. 500 ini misalkan terkait dengan internal server error. Umumnya ada 3 kode, 2, 4, dan 5 itu yang sering digunakan. Nah, ini merupakan kode-kode umum yang biasa muncul ketika kita membangun sebuah RESTful API. Yang pertama kode 200. Kode 200 ini merupakan kode oke ketika sebuah respon code menandakan keberhasilan sebuah request. Kemudian ada 201 ini untuk create. Nah, biasanya setelah proses post kemudian insert ini akan menghasilkan 201. Kemudian ada bad request. Nah, respon ini menandakan bahwa request yang dibuat salah satu data mengirimkan tidak ada. Misalkan ini ketika validasi username-nya tidak dimasukkan, ada return. Nah, ini kodenya 400. Kemudian 401 unauthorized ini biasanya kode ketika kita melakukan validasi misalkan terkait dengan token, tokennya tidak valid, ini responnya 401. Kemudian ada 403 ini terkait dengan data not found, fetch-nya misalkan ya. Dan 405 ini method not allow, jadi tidak diberikan akses. Misalkan kita memiliki banyak menu dan hanya satu menu, salah satu menu tidak boleh diakses, maka pesannya 405. Dan 409 konflik, ini kalau misalkan kita memiliki username, kemudian ada yang membuat username yang sama, ada konflik ya, ini returnnya 409.
Dan ada 500 ini internal server error, misalkan terjadi server down ataupun error query, ini internal server error atau koneksi loss gitu ya. Katanya internal server error. Kemudian format respon dari sebuah API. Setiap request yang dilakukan klien akan menerima data respon dari server. Respon tersebut biasanya berupa XML dan juga JSON. Nah, untuk REST API ini yang paling populer adalah JSON karena lebih ringan. Nanti kita juga akan coba contohkan membuat respon berupa JSON ya. Kemudian untuk mengamankan sebuah REST API, kita membutuhkan validasi bahwa seseorang yang mengakses sebuah endpoint itu adalah yang sah. Nah, bisa jadi itu berupa akses ke endpoint oleh user ataupun oleh sistem lainnya. Nah, JWT token adalah singkatan dari JSON Web Token, yaitu sebuah standar terbuka yang digunakan untuk berbagi informasi antara dua pihak secara umum, yaitu klien dan server. JWT token biasanya digunakan dalam konteks mekanisme autentikasi lain, seperti OAuth, OpenID, untuk berbagi informasi yang berkaitan dengan pengguna. Nah, teman-teman kalau mau mempelajari terkait dengan JWT, silakan kunjungi jwt.io. Di sana dijelaskan apa itu JWT, bagian-bagian JWT, dan fungsi-fungsinya ya. Nah, ini gambaran umum yang kita punya ya tadi. Tadi kita tidak memiliki validasi seseorang ini ketika mengakses endpoint ini yang sah ataupun tidak, karena di sini ketika mengakses atau memiliki endpoint-nya ya udah bisa mengaksesnya. Dan ini sangat berbahaya ketika ada orang-orang tidak bertanggung jawab bisa mengakses tersebut. Nah, untuk mengamankannya kita harus menambahkan key. Nah, disinilah fungsi dari JWT ini, memvalidasi yang mengakses ini yang berhak ataupun tidak. Kalau misalkan dia memiliki key dan ini tidak valid, maka dia tidak akan diberikan aksesnya. Seperti ini. Kemudian kita juga memiliki bagian-bagian dari JWT. Nanti lebih detailnya teman-teman bisa kunjungi website resminya. Jelas JWT ini terdiri dari 3 bagian utama. Ada header, ada payload, dan juga signature. Nah, header berisi informasi tentang jenis token dan algoritma penandatanganan yang digunakan. Ada beberapa algoritma yang sering digunakan. Kemudian ada payload berisi data yang ingin dikirim melalui token seperti identitas ataupun pengguna. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ketika kita menggunakan JWT, nah bukan berarti payload ini aman ya, tidak bisa dilihat oleh yang menerima JWT. Nah, data payload ini masih bisa diekstrak dan dilihat. Oleh karenanya, untuk data-data sensitif jangan disimpan di dalam payload. Seperti nomor KTP misalkan ya. Kemudian password ini jangan disimpan di dalam payload. Nah, payload ini layaknya seperti cookie ketika kita membuat sebuah session ya. Itu seperti itu. Cuman kalau JWT ini cookie yang sifatnya dinamis tidak di-maintain dari sisi server, tapi di-maintain dari sisi user. Jadi user yang memiliki JWT sudah pasti di dalamnya ada yang namanya sistem manajemennya. Expirednya kapan, datanya apa. Kemudian signature adalah hasil dari hash gabungan header payload dan sebuah kunci rahasia yang hanya diketahui oleh pembuat aplikasi. Signature untuk memverifikasi bahwa header dan payload tidak berubah dari nilai aslinya. Nah, ini untuk memvalidasi bahwa yang mengakses ini adalah pengguna yang sah. Nah, secara keseluruhan proses kerjanya seperti ini. Jadi ketika klien melakukan akses, kita bisa melakukannya dengan login ataupun dengan API key. Nah, ketika sudah login dan diverifikasi dan divalidasi, maka server akan mengembalikan JWT token sesuai dengan key yang diberikan. Nah, kita server mengembalikan JWT token, kemudian JWT token ini disimpan dari sisi klien. Nah, klien ketika akan melakukan akses ke endpoint yang diproteksi dengan JWT, maka harus melampirkan sebagai headernya ya.
harus melampirkan JWT-nya. Nah, lampirkan, kalau misalkan tidak, maka user tidak bisa mengakses endpoint yang diproteksi oleh JWT. Lampirkan, kemudian dicek autentikasi dari JWT-nya, valid atau tidak. Kalau misalkan valid, baru bisa melakukan transaksi selanjutnya. Flow-nya kurang lebih seperti itu. Atau selanjutnya kita akan langsung praktek ya. Kita akan membuat project REST API-nya. Pastikan teman-teman sudah bisa membuat project basic-nya untuk Lucy dan CFML. Kita akan melanjutkan basic project-nya dari seri tutorial sebelumnya ya. Ini saya memiliki sebuah hello world. Kalau dibuka hanya muncul seperti ini. Oke, kita akan coba definisikan dulu. Pertama, saya akan masuk ke server.json. Ini yang sebelumnya sudah kita punya ya. Kita akan tambahkan mapping supaya REST API ini menjadi pretty URL. Bisa diakses dengan URL yang clean ya. Kita bisa tambahkan REST. Jadi nanti setelah hostnya kita bisa tambahkan REST ataupun API. Nah, selanjutnya ini bisa diakses selanjutnya berupa nama dari CFC-nya dan metodenya. Kita akan tambahkan setelah ini ya. Jadi kita akan tambahkan hostnya sini. Oke, selanjutnya kita akan simpan. Oke, kalau sudah disimpan, kita coba definisikan di sini config globalnya dulu. Saya akan buat folder baru. Ini config. Kemudian kita buat file global.json. Nah, kita akan membuat file global. Pertama, kita akan definisikan key JWT-nya. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian kita definisikan expired minute-nya. Kita buat misalkan 30 menit expired-nya ya untuk JWT key. Kemudian kita juga buatkan untuk refresh JWT key-nya. Nah, ini key-nya berbeda. Kemudian expired-nya kita buat lebih lama supaya user yang memang sudah expired bisa melakukan refresh menggunakan refresh token ya. Kemudian saya juga akan membuat data source-nya. Ini data source-nya nanti kita akan ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, ini untuk globalnya. Selanjutnya kita akan membuat database. Teman-teman bisa buka akses database-nya. Saya akan buat database baru. Contohnya misalkan REST API. Oke, seperti ini saya akan run. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya REST API ini kita akan definisikan tabelnya. Saya akan tambahkan satu query. Nah, kita akan buat pertama kita buat tabel personal. Nah, personal kita memiliki ID yang tipenya ini auto increment, kemudian ada name, ini varchar 100, defaultnya 0. Ada email, ini juga varchar, dan age ini integer. Primary key-nya adalah ID. Ng-nya kita menggunakan InnoDB. Ini auto increment-nya kita bisa hilangkan dulu. Kita ambil defaultnya. Kita jalankan. Oke, satu tabel sudah terbuat. Selanjutnya kita akan buat tabel user. Kita akan buat tabel user di sini. Nah, kita akan buat tabel user. Ini tabel usernya kita memiliki ID. Kemudian ada username, ini varchar, ada password panjangnya 255. Ada role yang isinya adalah enum. Ini bisa admin ataupun user, defaultnya user ketika tidak didefinisikan. Kemudian status ini 0 dan 1. 1 itu aktif, 0 itu tidak aktif, defaultnya adalah 0. Kemudian ada personal ID yang kita joinkan dengan personal yang tadi sudah kita buat.
Kemudian username-nya ini harus unik, jadi supaya tidak ada duplikat ya. Nah, di sini juga sudah kita buatkan indeksnya. Oke, kita akan jalankan lagi. Oke, sudah berhasil. Nah, kita sudah memiliki tabel user dan personal. Nama database-nya REST API. Nah, selanjutnya kita akan membuat data source-nya. Kita akan buka administratornya sini ya. Kita akan masuk password. Nah, ini sudah masuk. Kita pilih yang data source ini. Kemudian saya akan install dulu drivernya untuk MariaDB ya. Oke, saya akan install driver MariaDB. Ini saya akan pilih yang versi terbaru 3.3.1, kemudian install. Oke, ini sudah terinstall. Kita bisa masuk lagi ke data source. Ini kita akan pilih MariaDB. Kemudian nama data source-nya sama dengan yang config di JSON tadi. Kemudian kita create. Nah, nama database-nya ini harus disamakan ya. Tadi kita membuat database-nya REST API. Ini kita samakan. Nah, REST API ini portnya 3306. Ini saya akan buat time zone-nya Asia Jakarta. Username-nya ini saya pakai root, passwordnya belum ada. Sebaiknya teman-teman menambahkan password. Kalau untuk di production ya jangan gunakan root juga. Ini untuk latihan aja kita create. Ini data source-nya sudah terbentuk. Nah, kemudian kita akan buat lagi application.cfc-nya. Nah, kita akan tambahkan untuk modelnya ya, supaya ketika kita nanti jalankan bisa terbaca. Kita daftarkan helper ini sebagai sebagai mapping ya. Jadi bisa langsung yang ada di helper ini. Ini juga kita tambahkan. Ini helpernya kita buatkan dulu. Buah folder di sini helper. Oke, selanjutnya kita tambahkan untuk mendefinisikan aplikasi. Di onStart-nya kita akan tambahkan models. Di ini kita buatkan folder model di sini. Oke, base untuk modelnya. Kemudian kita akan inisialisasi untuk modul employee management. Ini kita sesuaikan dengan password yang kita punya. Ini password saya. Kalau misalkan teman-teman belum set, silahkan di set dulu. Ini ada IM. Berarti di dalam folder model kita harus tambahkan IM. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lebih dari satu misalkan. Nah, ini bisa tambahin lagi untuk inisial init application-nya. REST init-nya ya. Kita tambahkan misalkan kita punya modul PY. Kita tambah lagi PY. Nah, nanti endpoint-nya akan ada PY seperti ini. Nah, kita buat true. Nah, selanjutnya ini tinggal kita panggil aja sini ya. On application start-nya kita akan tambahkan ke sini. Kita save. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita tinggal refresh saja. Dan kita buka website administratornya. Ini kita masuk lagi. Kemudian kita masuk ke di sini ada tab namanya REST. Harusnya ini sudah terdaftar ya. Nah, jadi kita bisa mengaksesnya melalui IM dan PY. Ini sudah berhasil kita buat.
Sekarang kita akan tambahkan library untuk encrypt dan decrypt password. Jadi ketika password kita masukkan dan kita simpan di database, kita jangan menyimpan secara bulat-bulat. Kita harus mengencryptnya. Dan ketika kita melakukan validasi, itu juga harus bisa kita validasi dengan mendecryptnya. Kita akan menggunakan library punyanya Java karena memang CFML ini support menggunakan Java. Saya akan menggunakan password 4J. Nah, teman-teman bisa ambil dari Maven, ketikin aja password 4J. Kemudian saya akan menggunakan yang versi 153 yang ini ya, tinggal diklik. Kemudian di sini ada jar ya, bisa view all juga. Nah, teman-teman pilih yang ini, klik yang password 4J 1.5.3 jar. Nah, kemudian saya akan copy, kemudian di bagian project saya akan buat folder baru untuk lib. Nah, kemudian saya akan tambahkan ke lib sini. Nah, untuk jarnya ya. Nah, di helper kita akan definisikan CFC untuk password. Saya akan buat file baru namanya password. Ini CFC gunanya kita akan encrypt dan decrypt passwordnya. Kita panggil komponen. Nah, kemudian kita baca lib yang tadi kita punya. Kita buat sebuah variabel yang bisa diakses hanya di CFC ini saja. Oke. Selanjutnya kita akan buat konstruktornya. Kita buat init ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan melakukan encrypt. Kita buat sebuah function untuk encrypt. Nah, nanti akan dikirimkan satu parameter yang harus diisi, bukan opsional ya. Dan kita buat sebuah objek untuk mengakses password 4C password. Nah, kita akan kirimkan dan kita akan hash. Kita akan hash seperti ini. Selanjutnya baru hasil hashnya kita returnkan ke user ya. Kemudian kita akan buat juga untuk verifikasinya. Nah, verifikasi membutuhkan dua parameter, yaitu verifikasi yang dikirimkan user dan juga yang sudah di hash. Kita akan panggil lagi objeknya, kemudian kita akan verify di sini. Kita akan verify, kemudian resultnya ini true atau false, kita berikan returnnya. Oke, ini untuk password. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan untuk JWT-nya di sini ya. Ini kita buat file baru jwt.cfc. Ini juga sebuah komponen. Nah, komponennya kita deklarasikan tidak ada outputnya di sini. Kita definisikan outputnya false. Nah, pertama kita akan buat bahwa sebuah komponen JWT ini ketika diakses pertama kali akan menjalankan sebuah konstruktor. Nah, konstruktornya kita buat init. Dia akan memiliki parameter key. Nah, kemudian boolean ini defaultnya false. Ini ada parameternya ya. Jadi ketika tidak dimasukkan, ini akan mengambil defaultnya. Yang ini. Kalau yang ini harus diisi. Jadi harus melampirkan key-nya. Nah, selanjutnya kita akan definisikan ini sebagai variabel yang hanya bisa diakses di sini saja. Oke, kemudian ini juga kita definisikan. Kemudian kita buat lagi variabel. Kemudian ini juga kita buatan variabel.
Nah, kita buat support algoritmanya. Ini ada 3, kita coba definisikan ya. Nah, HS256, HS384, HS512. Kemudian baru kita akan returnkan this seperti ini ya. Oke, ini untuk konstruktornya. Selanjutnya kita akan buatkan function untuk decode. Kita buat sebuah function untuk decode. Nah, decode ini require untuk token. Jadi tokennya harus ada. Oke, pertama kita akan cek tokennya ini valid atau tidak. Jadi kalau misalkan tokennya tidak valid, kita akan kirimkan pesan. Jadi invalid token. Nah, kemudian kita akan pisahkan token ini ke dalam 2 bagian. Yang pertama, kemudian yang kedua sebagai payload, dan yang ketiga sebagai header. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, JWT ini memiliki 3 bagian, header, payload, dan signature yang ketiganya ya. Kemudian kita akan cek nih algoritmanya apa. Kita akan cek. Nah, selanjutnya kalau misalkan tidak support, kita akan kirimkan pesan. Selanjutnya kita akan cek untuk dia expired atau belum di JWT-nya. Ini ya. Ini waktu saat ini dengan yang dia kirimkan ini sudah masuk expired atau belum. Kalau sudah expired, kita akan kirimkan pesan error. Kemudian kita akan cek juga ini kalau misalkan belum aktif ya. Nah, token tidak aktif. Kemudian kita juga akan berikan kalau misalkan ini not match ya. Kemudian ini juga kita akan definisikan untuk audiensnya ketika tidak match. Selanjutnya kita akan lakukan input signature. Lakukan input signature. Kita akan cek signaturenya. Nah, habis itu kita baru returnkan payloadnya. Oke, ini untuk proses decode. Selanjutnya kita akan buat function untuk encode. Nah, kita buat encode. Nah, untuk encode ini kita akan tambahkan default. Nah, kita gunakan defaultnya HS256 untuk algoritmanya. Kalau misalkan tidak didefinisikan ya, supaya lebih mudah. Kita akan definisikan dulu algoritmanya. Kemudian kita akan segmennya kita gunakan kosong dulu. Kita akan cek ini algoritmanya didefinisikan atau enggak. Kalau enggak, kita ambil defaultnya aja. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan lakukan enkripsi segmen. Kita lakukan segmen enkripsi dengan menggunakan base64. Dan kita juga lakukan pada payloadnya yang 3 bagian tadi. Dan kita tambahkan untuk algoritmanya. Nah, kemudian di bagian akhir kita returnkan segmen. Oke, kemudian kita akan tambahkan untuk verify. Nah, ini function untuk verify tokennya. Buat verify token.
Oke, ini kita tambahkan defaultnya verify is valid true. Kemudian kita buat try catch. Ini untuk pengecekan. Kalau misalkan valid, kita akan returnkan is validnya. Oke, ini untuk verify. Dan kita akan buatkan lagi untuk sign-nya. Ini sifatnya private, hanya bisa diakses di CFC ini saja. Oke, ini sign-nya. Kita akan definisikan key-nya. Kita definisikan key-nya. Selanjutnya kita definisikan MAC-nya dan kita init. Nah, setelah itu baru kita escape ya. Nah, URL escape. Dan kita akan buat, karena ini sebuah function, kita akan buatkan functionnya supaya nanti jalan ya. Ini private function. Nah, ini untuk mengescape-nya. Dan kita juga akan buat base URL f. Ini kita tambahkan ke sini seperti ini. Selanjutnya kita buat lagi private untuk decode-nya. Ini saya tambahkan ke sini. Dan kita buat lagi satu untuk watch time-nya. Ini untuk JWT-nya sudah ya. Jadi kita tinggal gunakan. Selanjutnya kita akan tambahkan di model kemudian EM ini sebuah application CFC. Karena aplikasi CFC yang berada di root tidak akan diakses ketika endpoint di hit ya. Kita harus tambahkan di sini application.cfc-nya. Nah, di sini kita akan buat untuk penanganan error. Pertama, saya akan buat sebuah komponen seperti ini. Nah, komponennya kita kasih nama dulu. Ini sama dengan yang di sebelumnya ya. Kita akan kasih nama, kemudian timeout-nya dan session-nya. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan this.onError. Jadi ketika error, kita akan tanganin. Ini adalah sebuah function. Nah, function ini memiliki dua buah parameter, yaitu exception name dan juga exception. Jadi ada exception dan event name-nya. Ini kita tambahkan ke sini. Pertama, kita akan buat error ini menjadi UUID nantinya ya, disimpan di file, kemudian ada pesan ke usernya berupa UUID. Dan splitnya kita akan cek dia menggunakan OS-nya Windows atau Linux si servernya. Dan kita akan cek nih, kita akan taruh lognya ini di dalam root. Udah ada atau belum foldernya? Kalau belum ada, kita akan buat dulu foldernya. Supaya ketika kelupaan bikin nanti udah dibuatkan otomatis ya. Kemudian kita akan buatkan filenya berupa HTML dari UUID dan kita akan write dengan format file ya. Exceptionnya langsung kita dump aja, write dengan HTML. Nah, ini write dump, kemudian write dump-nya ini kita taruh menjadi file. Ini aja. Nah, selanjutnya ini kita akan kirimkan ke user untuk message-nya ya, berupa header dan juga JSON. Ini standar return-nya kita akan buat ada success, message, dan data. Kita akan kirimkan ini
Supaya ketika terjadi error nanti akan dikirimkan ini ya dan error code-nya. Oke, ini untuk penanganan errornya. Selanjutnya kita akan buatkan juga di dalam model ini untuk super kelasnya. Untuk middleware-nya, saya akan buat namanya JWT middleware ya. Kita akan taruh di bagian luar sini, namanya JWT middleware dot CFC. Nah, JWT middleware ini kita gunakan sebagai super class untuk mengautentikasi apakah sebuah endpoint ini harus divalidasi JWT-nya ataupun tidak. Saya akan buat komponen seperti ini. Kemudian di dalamnya kita akan buat, pertama kita akan baca dari config ya. Nah, ini kita akan baca karena config kita bisa saja dibaca dari endpoint ketika pertama kali jalankan dari indeks ini. Supaya tidak error, kita akan cek dia diakses dari endpoint yang di root atau dari endpoint REST API. Kalau dari endpoint REST API, kita bisa langsung seperti ini. Tapi kalau endpoint dari root, kita harus menambahkan dot. Seperti ini, supaya tidak error. Jadi kedua-duanya kita cek dulu nih, eksis gak filenya. Kalau eksis, baru. Jadi kita gunakan dua buah pendekatan. Selanjutnya kita definisikan sebagai lokal variable. Ini JWT-nya kita ambil. Kemudian expirednya juga kita ambil. Kemudian ini untuk refresh key-nya juga kita ambil. Kemudian kita juga akan mengambil untuk expired refresh-nya. Nah, kita juga akan mengambil data source-nya. Nama data source-nya yang tadi sudah kita definisi. Oke, ini untuk variabelnya. Selanjutnya, kita akan buat sebuah generate function yang akan mengembalikan struct. Ini kita buat untuk generate function. Jadi untuk membuat generate kita harus melampirkan data ya. Data ini untuk payload nanti. Kita buat dulu untuk expirednya. Kita ambil waktu saat ini dan kita tambahkan dengan config expirednya. Kemudian kita akan konversi dengan minute expired. Nah, kemudian kita buatkan untuk local time zone-nya. Isi lokal. Dan ini juga kita buat untuk refresh-nya. Selanjutnya kita akan definisikan payload-nya. Nah, payload-nya di sini ada waktu, timestamp saat ketika di generate, kemudian data dan expired-nya kapan. Dan kita akan panggilkan helper-nya. Nah, kan kita sudah definisikan tadi JWT yang ini ya. Nah, sekarang kita akan panggil, kemudian key-nya kita lampirkan. Kita panggil objeknya. Dan kita juga akan panggil untuk refresh-nya. Yang refresh ini beda key-nya ya. Jadi kita panggil juga. Dan kita akan encode untuk payload-nya supaya Dita mendapatkan token. Dan kita juga akan generate untuk refresh tokennya. Nah, setelah selesai kita akan returnkan akses token dan refresh tokennya. Oke, selanjutnya kita akan buat function untuk mengautentikasi. Nah, kita buat namanya function authenticate. Nah, authenticate ini kita tidak perlu parameter. Kita akan mengambil dari header. Pertama, saya akan definisikan response-nya struct yang kosong. Kemudian kita akan ambil kiriman dari header-nya. Nah, kalau misalkan ya header-nya ada, authorization-nya ada yang dikirimkan. Nah, baru kita akan proses.
Kalau misalkan dia tidak ada else-nya ya, dia tidak mengirimkan token misalkan, nah maka kita akan kasih respon. Kita akan kasih respon unauthorized ya. Ini kemudian kita akan return kan respon. Pokoknya kita return seperti ini. Oke, kita akan ketika ditemukan header untuk tokennya, authorization-nya, kita konversi. Nah, karena dia berupa inian ya, ada dua bagian, jadi kita harus pisahkan. Barriernya ini dihilangkan, nggak kita ambil. Jadi kita akan ambil yang setelah spasi aja, setelah barriernya. Setelah itu baru kita lakukan try catch di sini. Kita akan panggil lagi JWT-nya. Kemudian kita akan decode. Nah, dan kita lampirkan token yang tadi sudah diekstrak. Dan responnya kita akan isi. Nah, kalau misalkan berhasil ya. Dan untuk catch-nya ketika ada error, kita akan kirimkan error juga. Ini responnya kita returnkan. Oke. Ini untuk authenticate. Oke. Selanjutnya kita akan buat juga authenticate untuk refresh. Karena ketika refresh ini menggunakan yang beda ya. Ini membutuhkan, ini secara proses sama ya dengan yang ini, hanya beda untuk key-nya saya. Jadi saya akan copy dari proses yang sebelumnya, recording yang authenticate-nya. Ini isinya sama saja, hanya beda di ini refresh key-nya, yang lainnya sama ya. Oke, ini untuk JWT middleware-nya. Oke, sekarang kita akan kembali lagi ke EM, kemudian saya akan buat sebuah CFC untuk user.cfc. Dan di user ini saya akan buat sebuah komponen ya. Selanjutnya komponen ini kita akan extend ke tadi ya JWT middleware-nya sini supaya bisa langsung kita pakai. Selanjutnya endpoint untuk respect-nya kita akan tambahkan di sini. Kita kasih user, kemudian kita beritahu CFC ini adalah sebuah REST API. REST-nya kita buat true. Nah, kita coba ya. Ini coba kita buat sebuah message dulu. Buat say misalkan seperti ini. Say hey. Dan kita coba return kan karena ini sebuah struct. Kita kasih hi. Ini kasih sukses misalkan ya. Oke. Lega message ya dengan hi. Message-nya sukses. Ini contohnya ya. Oke, sekarang kita akan coba buat folder testnya. Kita buat di luar aja folder untuk tes. Nah, pastikan teman-teman sudah menginstal ekstensi HTTP YAK. Nah, kalau misalkan belum, silahkan ketikkan HTTP YAK, kemudian tinggal diinstal supaya lebih mudah untuk mengetes ya. Nah, kita buat di sini file baru. Saya akan kasih user test.http. Nah, dari HTTP ini kita bisa tes pertama
testing stay. Oke. Tadi kita menggunakan metodenya get, kemudian HTTP endpoint-nya ini localhost. Kita menggunakan portnya 88 ini ya. Ini 888 1234. Kemudian kita endpoint-nya tadi REST, kemudian employee management, kemudian nama objeknya user atau nama komponennya, nama metodenya adalah stay. Oke, kita coba hit. Nah, ini ada error ya. Kita coba lihat. Ini errornya ini. Oke, di sini bisa dilihat missing titik koma. Kita coba lihat codingnya di JWT middleware. Sepertinya ini kita salah nulis ya. Ini harusnya else. Nah, jadi salah nulis. Nah, sekarang kita akan coba tes lagi. Kita hit. Oke, sekarang sudah berhasil endpoint-nya mengembalikan sukses. Sekarang kita akan lengkapi user CFC-nya. Kita close dulu semuanya ini. Kita buka yang user CFC. Pertama, kita akan definisikan dulu. Misalkan ini kita memiliki data yang kosong. Selanjutnya kita akan panggil superclass-nya autentikasi. Nah, superclass ini yang ada di JWT middleware ini ya, authenticate. Ini dia verify-nya berhasil atau tidak. Kita akan cek. Jika dia tidak berhasil, artinya dia tidak valid di tokennya. Maka kita akan berikan return header. Misalkan seperti ini. Kita akan selalu kasih return yang baku ya. Ada success, ada message, kemudian ada datanya. Ini kalau misalkan berhasil, baru kita akan kasih header 200 sesuai dengan convention code ya. Ini 401 unauthorized 200 untuk yang oke. Dan kita akan kasih juga ini datanya seperti ini ya, success, message, dan juga data. Oke, ini kita coba lagi. Kita akan hit. Nah, lihat di sini unauthorized ya, karena memang kita tidak melampirkan tokennya. Oke, sementara ini sudah oke. Selanjutnya kita akan tambahkan untuk register. Nah, kita akan buat sebuah metode untuk register. Kita buat ini aksesnya remote. Dia returnnya berupa struct. Nama fungsinya adalah register. Dia memiliki parameter struct user. Dia menggunakan metodenya post. Nanti endpoint-nya user untuk aksesnya ya di REST API. Pertama, kita akan mengambil password yang sudah kita buat sebelumnya di sini ya. Helper password. Ini kita gunakan untuk mengenkripsi password. Kemudian kita akan menangkap kiriman dari user ini ya, struct-nya kita masukkan ke dalam lokal variable namanya var new user. Kemudian kita akan cek. Nah, kita akan cek emailnya ini sudah exist atau belum. Kita buat sebuah private function untuk mengecek email di sini ya. Kita buat private function untuk mengecek emailnya ini sudah ada atau belum. Dan kita akan buat sebuah execute query. Nah, query-nya pertama kita akan select email dari personal. Ada belum emailnya gitu ya. Selanjutnya kita tambahkan sebagai parameter emailnya. Kemudian kita tambahkan data source-nya karena kita membuat menggunakan administrator ya. Karena kita tidak bisa menggunakan yang application di sini karena tidak ke hit ketika endpoint-nya dipanggil.
Kita bisa menggunakan yang ini kalau misalkan mau, tapi ini lebih, fleksibel kita menggunakan data source yang di administrator. Oke, kemudian kalau misalkan kita mendapatkan record, kita akan kembalikan berupa, true atau false, seperti ini. Oke, ini kita akan panggil ke sini, ke dalam proses registernya. Jadi kita akan cek apakah emailnya ini sudah ada atau belum. Kita cek dulu di sini. Ini kita cek dulu emailnya already exist atau tidak. Kalau misalkan sudah ada, nih kita akan kasih header 409 konflik ya. Kemudian kita akan returnkan message email already exist. Nah, selanjutnya kita akan encrypt passwordnya. Yang tadi sudah dikirim sama user, misalkan sudah oke ya. Kita akan encrypt dulu. Jadi kita menggunakan bcrypt hash. Nah, ini yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, selanjutnya kita akan lakukan insert data. Kita gunakan transaction di sini. Kita gunakan transaction begin seperti ini. Kita akan lakukan execute insert. Nah, seperti ini ya, execute insert. Kemudian kita membutuhkan personal data. Ini yang akan kita insert. Ada name, email, sama age. Kemudian kita akan ambil dari parsing parameter user. Kita akan ambil name, email, dan age-nya ke sini. Kemudian kita akan daftarkan data source-nya ke sini. Dan ketika data source-nya ini terbentuk, ini kan super memanggil nih. Kita akan membuat sebuah lokal. Jadi kita akan mengambil ID yang terinsert. Ini kan ID-nya auto increment. Yang sudah terinsert kita akan ambil. Ini untuk dijoinkan dengan table user di query selanjutnya. Nah, selanjutnya baru kita akan melakukan insert user. Ini kita melakukan insert user. Nah, kita membutuhkan query insertnya ke user. User ini membutuhkan username, password, role, status, dan personal ID. Ini kita akan definisikan untuk usernya kita buat default ya user. Kemudian untuk statusnya dia aktif, personal ID-nya kita ambil dari ID yang sudah diinsertkan sebelumnya. Kemudian kita kirimkan data source-nya. Nah, ini harus menggunakan data source. Oke, selanjutnya ketika ini sudah selesai, kita insert. Nah, ini ketika akan melakukan return ke user, passwordnya ini tidak boleh dikirimkan secara gelondongan. Kita akan samarkan dengan menggunakan XXX. Jadi nanti yang di return jasanya itu tidak ada passwordnya ya. Dan kita akan tambahkan header create seperti ini. Setelah itu baru kita akan returnkan usernya seperti ini. Oke, kita akan coba buat. Ini aksesnya register. Kita buat sini. Kita buat separator. Register user. Metodenya post. Nah, endpointnya kita akan ngambil yang sebelumnya sampai user. Oke, sampai sini diregisterkan. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan konten yang dikirimkan kita berupa JSON. Kita akan definisikan. Dan kita akan kirimkan data-data yang dibutuhkan. Nah, data-datanya ada name, email, username, password, sama age ya. Kita akan save. Sekarang kita akan coba hit. Kita send. Nah,
User register successful. Sekarang kalau misalnya kita hit lagi, harusnya emailnya ini sudah ada ya. Kita send lagi email. Nah, ini sudah terregister. Kita coba lihat di database. Ini kita memiliki user. Oke, ini sudah masuk dan ini sudah di hash ya. Passwordnya sudah di enkripsi. Sekarang kita akan tambahkan untuk get user by username di sini. Nanti ini kita gunakan untuk memvalidasi user login ya. Ini kita buat sebuah private function yang memiliki parameter username. Oke, kemudian kita akan buat sebuah execute query. Kita buat dengan lokal seperti ini. Kemudian query yang kita buat, kita joinkan antara personal dengan user. Kita buat query-nya seperti ini. Kita memiliki data personal, age, kemudian email, name. Ini kita hubungkan dengan user. Kemudian kita kirimkan juga paramnya yang kita ambil dari username. Kemudian kita juga akan tambahkan data source-nya yang kita ambil dari superclass-nya. Data source-nya ya. Oke. Selanjutnya kita akan cek apakah ada record-nya atau tidak. Kalau misalkan ada record-nya, kita akan ubah menjadi sebuah struct. Sebelumnya kan dia berubah berupa ada header-nya juga ya. Jadi kita akan convert supaya dia menjadi sebuah struct seperti ini. Nah, kalau misalkan else-nya, kita akan kirimkan sebuah struct kosong. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah memiliki get user by username. Selanjutnya, kita akan gunakan ini pada login proses ya. Kita gunakan, kita panggil lagi objek password yang kita gunakan untuk hash dan kita gunakan juga untuk compare. Kita tangkap kiriman struct dari user. Nah, kemudian kita akan mengambil user dari get user by username seperti ini supaya kita bisa mendapatkan user datanya. Kita akan cek usernya ada atau tidak menggunakan pengecekan struct ya. Nah, kalau misalkan ada, baru kita akan cek hashnya. Hashnya, apakah hashnya sama dengan yang kita simpan di database. Seperti ini. Jadi kita cek. Kalau misalkan tidak sama, kita akan berikan pesan unauthorized seperti ini, dan datanya kita akan kirimkan kosong seperti ini ya. Jadi suksesnya false, invalid password seperti ini. Kemudian kalau misalkan ternyata ini valid, kita tambahkan header, berarti dia tidak ada not found ya. Kita gunakan 404. Kita returnkan datanya tidak ditemukan seperti ini. Selanjutnya kalau misalkan semuanya lolos, kita akan ubah passwordnya supaya tidak dikirimkan secara utuh ya. Jadi ada penyamaran. Nah, selanjutnya kita akan generate data dari superclass-nya. Nah, generate ini untuk mendapatkan akses token dan refresh tokennya. Kemudian headernya juga kita akan ubah jadi 200 dengan statusnya oke. Nah, selanjutnya kita akan returnkan untuk datanya. Nah, returnnya ada suksesnya true, tunjukan message-nya login sukses, datanya kita kirimkan juga, dan disertakan akses token dan refresh tokennya. Kita kembali ke sini. Nah, kita akan buat contoh untuk login. Kita buatkan separator login proses. Kemudian kita menggunakan metodenya post.
Kita bisa ambil sampai sini. Nah, kita tambahkan, tinggal ganti bagian akhirnya dengan login. Nah, selanjutnya kita akan kirimkan kontennya berupa JSON ya. Konten type-nya JSON, ini kita ambil dari sini username passwordnya. Kita coba ya, kita send. Oke, kita sudah mendapatkan tokennya. Tapi token ini, refresh token dan access token, kita ingin simpan di local cookie supaya kita tidak selalu mengcopy kode-kode token ini. Kita akan simpan. Nah, di lokal HTTP ini kita bisa menggunakan yang namanya global variable. Nah, sini kita bisa tempatkan. Nah, dengan simbol seperti ini. Selanjutnya kita akan mengambil untuk akses tokennya. Kita simpan ke sini. Jadi responnya kita ambil, kemudian kita simpan menjadi global variable. Jadi nanti di endpoint manapun kita bisa gunakan untuk global variable ini. Kemudian refresh tokennya juga kita simpan. Ini kalau misalkan kita send lagi, ini berhasil. Dan kalau misalkan kita lihat di bagian sini, di sini ada variabel. Nah, di bagian variabel sini sudah ada global. Nah, di sini sudah masuk ya. Ini ada akses token, ada refresh token. Jadi kita bisa menggunakan ini di beberapa tempat. Kita akan coba tambahkan di bagian sebelumnya ya. Yang say itu kita tambahkan authorization. Ini belum ada. Kita akan tambahkan ke sini. Global access tokennya. Nih, kita akan coba hit send. Nah, ini sukses ya. Berarti token kita memang sudah benar dan tidak memiliki masalah terkait dengan aksesnya. Sekarang kita akan tambahkan untuk refresh token. Ini bisa kita close. Kita buka lagi yang user ini. Nah, refresh token kita gunakan untuk memperbaharui akses token yang sudah expired. Karena kita memiliki perbedaan waktu expirednya ya antara akses token dan refresh token. Contohnya ini untuk akses token akan expired setelah 30 menit. Sedangkan kalau yang refreshnya ini setelah 1 hari. Jadi setelah misalkan expired bisa menggunakan refresh tokennya untuk memperbaharui akses tokennya. Kita akan buat sebuah function baru di sini namanya refresh token. Seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan sebuah inisialisasi variabel untuk responnya. Defaultnya adalah struct yang kosong. Kemudian kita akan panggil superclass untuk authenticate refresh. Ini nggak dituliskan supernya juga boleh ya sebenarnya. Asalkan tidak ada function yang sama. Tapi kalau misalkan ada function yang sama, kita ingin mengakses superclass, ini harus tambahkan super. Karena di sini tidak ada, kita bisa langsung. Kita akan cek apakah verifikasinya sukses. Ini kita cek. Kalau misalkan sukses, kita akan next step. Kalau tidak, kita akan kasih dia header. Responnya unauthorized, kemudian kita kasih suksesnya false. Dan kita akan tambahkan else-nya. Sini, kalau misalkan else-nya berarti dia berhasil. Nah, ketika berhasil, kita akan generate untuk data token barunya. Kita ambil dari super, kemudian kita generate. Kita ambil verify payload dari data yang hasil kita sini ya, dari verifikasinya. Kemudian di responnya kita akan perbaharui akses token dan refresh tokennya. Setelah selesai kita akan returnkan semua datanya ya, responnya ke sini. Oke, kita buka lagi. Kita akan tambahkan di sini untuk refresh. Kita tambahkan separator refresh token seperti ini.
Kemudian kita tinggal tambahkan endpoint-nya untuk refresh. Nah, kita bisa lihat di sini endpoint-nya refresh ini ya. Ini kita bisa ganti login dengan refresh. Kemudian kita harus melampirkan refresh token key-nya ya. Nah, kita bisa gunakan tipenya adalah JSON dan juga authorization-nya kita ambil dari global refresh token yang kita simpan sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan perbaharui lagi ininya ya. Kita bisa perbaharui untuk akses token dan refresh tokennya dari yang sebelumnya kita dapat ya. Kita save karena kita akan kirimkan. Oke, ini sudah berhasil ya. Nah, ini ketika kita melakukan hit, maka yang di lokalnya ini akan diperbaharui di sini ya. Ketika kita hit dan kita menyimpan di variabel global yang sama. Kita send, dia sudah ngehit dan kita berhasil. Sekarang kita akan tambahkan untuk update user. Di lain waktu kadang-kadang user ingin mengubah password ataupun username. Kita akan tambahkan fasilitas itu ya. Kita bisa tambahkan sebuah endpoint baru. Ini untuk update. Ini berbeda lagi dengan data personalnya. Ini khusus terkait dengan account usernya. Kita tambahkan seperti ini. Nanti akan menerima struct user. Sebelum melakukan proses update, kita harus cek dulu apakah dia melampirkan token dan autentikasinya valid. Kalau misalkan dia tidak valid, kita akan kirimkan pesan error. Nah, kita akan kasih headernya unauthorized ya. Kita kirimkan return errornya. Dan kalau misalkan valid, kita akan kirimkan dia header 200. Kemudian kita juga akan mengecek ya passwordnya ini valid atau tidak sebelum diupdate. Kita ambil pengecekan helper password, kemudian kita akan ambil old passwordnya seperti ini. Kemudian kita akan cek apakah mereturnkan. Ini cek dengan username-nya ya, username lamanya apakah ada atau tidak username lamanya. Kalau misalkan ada, baru kita akan compare passwordnya. Ini sama dengan yang sebelumnya ketika login ya. Kita tinggal mengcompare old password dengan password yang didapatkan dari old username. Jadi ini yang masih lamanya, bukan yang baru yang akan disimpan ya. Harus valid dulu data lamanya. Kalau misalkan valid, nah baru kita lakukan perubahan. Nah, kita tambahkan di sini else-nya. Nah, else-nya kita akan kasih header usernya tidak ada. Berarti user not found ya. Kita kasih 404. Kemudian kita akan cek apakah usernya ini mengupdate username. Kalau misalkan iya, kita baru update username-nya. Jadi ngupdate-nya itu belum tentu semuanya langsung ya. Bisa jadi dia hanya mengupdate username-nya atau bisa jadi mengupdate passwordnya saja. Kita akan cek kalau misalkan ada, baru kita lakukan update seperti ini. Kita cek username, kemudian where, ini yang kita update hanya user aja. Kalau misalkan ada, kemudian kalau misalkan user juga ada password, ini juga kita cek ya. Apakah passwordnya diubah atau tidak. Kalau misalkan enggak, ya gak usah dilakukan. Ini juga sama, hanya kita lakukan proses update untuk passwordnya dengan cara yang satu-satu seperti tadi ya. ID-nya kita ambil dari user ID yang tadi kita dapatkan dari proses autentikasi. Oke, setelah semuanya diupdate, kita akan kembalikan ke user. Kita definisikan dulu data yang akan di-returnkan. Nah, passwordnya kita akan samarkan supaya returnnya ini tidak mengembalikan password yang tadi dikirimkan. Kemudian kita juga akan kembalikan username lama dan username barunya.
Setelah itu kita tinggal returnkan struct ya. Kita returnkan struct suksesnya seperti ini. Kemudian datanya kita kembalikan. Oke, ini untuk update user ya. Sekarang kita akan coba dengan menggunakan hit endpoint. Oke, kita buat separator pemisah di sini. Kita akan pisahkan dengan nama update user. Oke, kita akan ambil endpointnya. Nah, untuk update user kita gunakan put tadi ya. Kita gunakan put. Nah, ininya kita ganti dengan update. Oke. Setelah itu kita harus melampirkan token. Kalau misalkan tidak, ini akan error. Kita coba dulu ya. Ini kalau misalkan kita hit, nah lihat dia akan error update user. Jadi nggak ada argumen yang diterima katanya ya. Nah ini harus ada. Kita coba lagi dengan ada datanya. Misalkan seperti ini. Kita hit, dia juga tidak mau. Ini formatnya tidak dikenali. Harus formatnya JSON. Kita kasih format JSON tapi tidak ada tokennya. Kita kirimkan, oh unauthorized, token invalid. Jadi harus ada tokennya. Kalau misalkan di sini ada tokennya, kita coba kirimkan. Kita send. Nah, ini baru berhasil kita lakukan proses update-nya. Selanjutnya kita akan menambahkan endpoint untuk personal. Ini bisa kita close dulu ya. Nah, kita akan buat di EM ini satu file baru namanya personal.cfc. Oke, kita akan buat komponen yang mengextend personal. Kita buat sebuah komponen yang mengextend JWT middleware ya. Seperti ini. Nanti endpointnya ada personal. Nah, pertama kita akan buat sebuah akses ke all personal. Jadi ini adalah sebuah function untuk all personal. Pertama kita akan mengakses get all personal namanya. Ini metodenya kita buat metode get. Kemudian kita akan tambahkan respect-nya ini kita kosongkan. Jadi ketika kita menghit personal tanpa ada tambahan slash berikutnya ini akan diakses. Kemudian datanya kita akan menggunakan JSON nanti untuk akses kirim dan bacanya data JSON. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan untuk verifikasi dulu. Jadi setiap akses personal, endpoint personal harus diverifikasi dulu apakah dia berhak mengaksesnya atau tidak. Kalau misalkan dia tidak berhak, artinya tokennya tidak valid, kita akan kirimkan pesan unauthorized. Kita kasih header unauthorized. Kemudian kita juga akan mengirimkan return error message-nya ya. Kita kasih return seperti ini. Oke, kemudian kalau misalkan dia berhasil memvalidasinya ya, kita akan proses selanjutnya. Kita akan load data dari database. Ini kita akan load di sini. Kita load. Nah, selanjutnya ini kita akan cek. Kemudian kalau misalkan datanya memang ada, kita tambahkan ke dalam array supaya returnnya ini berupa array struct. Kita cek dulu dan masukkan ke dalam array. Kemudian kita ekstrak menjadi struct seperti ini, struct array. Dan kita akan returnkan
header 200 dengan data array personal seperti ini. Dan untuk else-nya ketika datanya kosong, artinya tidak ada record ya, kita akan kasih header 404 not found. Ini kita kasih message-nya juga data not found. Ini untuk mengakses all personal. Kita akan buatkan sebuah head baru. Kita gunakan personal test.http. Oke, di dalam personal ini pertama kita akan kasih separator dulu. Kita kasih get all personal data. Ini kita menggunakan metodenya get, endpointnya http:// ini localhost, portnya 8 3 kali, kemudian res, kemudian modulnya employee management, baru di sini personal seperti ini. Kita akan save. Sekarang kita akan coba hit. Nah, di sini ini unauthorized karena kita belum melampirkan token ya. Nah, kita harus melampirkan tokennya. Kita bisa tambahkan authorized dengan barrier token. Kita tambahkan, kemudian kita hit ulang. Nah, sekarang kita sudah berhasil mendapatkan datanya. Kita mendapatkan data berupa array struct ya. Selanjutnya kita akan tambahkan get personal by ID. Kita close dulu yang ini. Kita buka personal lagi. Kita buat dulu sebuah private function karena personal by ID ini kita akan gunakan juga ketika proses update nanti ya. Nah, jadi kita buat satu untuk dua function endpoint nanti. Pertama, saya akan buat sebuah execute query. Nah, seperti ini. Kita akan menggunakan select untuk personal. Kemudian kita akan tambahkan sebuah endpoint. Tambahkan parameter. Kita tambahkan juga data source-nya. Kita ambil dari super class-nya. Nah, kemudian kita akan cek apakah ada datanya atau tidak. Kalau misalkan ada datanya, kita akan ubah struct-nya menjadi data personal seperti ini. Kalau misalkan tidak ada, kita akan isi data personalnya dengan struct yang kosong. Selanjutnya kita akan returnkan personal datanya. Oke, ini untuk private functionnya. Selanjutnya kita akan buatkan endpoint get personal by ID-nya. Kita buatkan sebuah function yang bisa di remote. Oke, kemudian kita akan gunakan http get di sini. Nah, ini metodenya get. Kemudian nanti kita memiliki parameter ID. Nah, kita gunakan user ID parameternya. Ini kita ambil nanti dari respath menjadi sebuah parameter ya. Nah, produknya kita gunakan JSON semuanya. Oke, ini untuk functionnya. Kemudian kita akan autentikasi apakah dia berhak mengakses atau tidak. Kalau misalkan berhak, kita akan lanjutkan. Kalau tidak, kita akan kasih pesan error unauthorized ya. Nah, selanjutnya kita akan panggil personal tadi. Kita panggil personal by ID. Kemudian kita akan cek ada recordnya atau tidak personal ID ini.
Kalau misalkan ada recordnya, baru kita akan kembalikan 200 dan personalnya kita munculkan. Tapi kalau misalkan tidak, kita akan kasih di sini else-nya not found ya. Kita akan kembalikan return-nya tidak ada, not found. Ini untuk kita geserkan satu step. Oke, seperti ini. Dan kita save. Oke, endpoint-nya kita menggunakan ini ya, user ID. Berarti kita tambahkan di sini. Ini kita ambil aja. Kita kasih separator get personal by ID. Kita tambahkan ke sini. Tambahkan di sini ID-nya misalkan 1 ya. Dan kita hit. Nah, ini unauthorized, kita harus melampirkan token. Kemudian kita coba lampirkan token seperti ini, kita send. Nah, kita berhasil mendapatkan datanya berdasarkan ID 1. Sekarang kita tambahkan untuk proses update. Kita buat function baru di sini. Kita kasih nama update personal. Nanti endpoint-nya kita menggunakan yang sama tapi beda metode saja ya. Jadi ini metodenya nanti kita gunakan metode put. Ini kita tambahkan metodenya dulu. Dan kita kasih parameter ID-nya. Kemudian kita juga akan menggunakan JSON untuk datanya ya. Oke. Selanjutnya kita akan verifikasi dulu bahwa user yang mengakses ini user yang berhak atau user yang valid ya. Selanjutnya ketika dia memang tidak valid, kita akan berikan pesan error itu unauthorized dengan datanya kosong. Usernya 401. Selanjutnya kita akan cek dulu usernya sudah ada atau belum. Kita akan cek usernya. Kalau misalkan usernya tidak ada, kita akan kirimkan pesan not found 404. Selanjutnya kita akan lakukan proses update. Kita gunakan try catch. Kita gunakan perintah query execute seperti ini. Kemudian kita tambahkan perintah update-nya yang kita tambahkan sebagai parameter juga. Selanjutnya parameternya kita akan gunakan query param. Kita berikan di sini. Ya, data source-nya juga kita tambahkan yang kita ambil dari super kelasnya. Kalau misalkan berhasil, kita akan berikan headernya 200. Oke, kemudian kita returnkan datanya ya untuk yang diupdate. Kemudian untuk catch-nya, nah untuk catch-nya kita kasih header error 500. Oke, kita akan save. Ini kita memiliki hitnya ke sini dengan tambahan ID. Oke, kita coba ke personal lagi. Nah, di sini kita tambahin pemisah. Update personal. Nah, endpoint-nya kita gunakan put. Misalkan saya coba menggunakan yang tidak ada ya. Seperti ini. Kita kirimkan. Nah, ini ada error bahwa kita tidak ada struct datanya. Kita harus tambahkan dulu. Pertama, kita akan buat authorization-nya dan juga kiriman datanya.
kita send, nah kita, menerima keterangan signature valid bahwa ini tokennya sudah tidak aktif ya. Kita bisa masuk ke user, kita login ulang, oke. Kita sekarang send, data not found, ini tidak ditemukan. Coba kita ganti dengan 1, kita send, nah sekarang baru berhasil untuk proses update datanya. Selanjutnya kita akan tambahkan untuk add new personal. Nah sebelumnya kita tambahkan validasi dulu untuk mengecek apakah emailnya itu sudah ada atau belum. Nah, ini sama dengan yang di sebelumnya di user ya. Kita akan tambahkan dulu seperti ini. Kemudian kita tambahkan query execute. Oke, kita cek apakah emailnya sudah ada atau belum. Kemudian kita tambahkan parameter dan data source-nya. Seperti ini. Kalau misalkan ada, kita akan returnkan true. Kalau misalkan tidak ada, kita akan returnkan false. Oke, selanjutnya kita buat endpoint untuk create personal data. Kita buat untuk functionnya dulu, personal. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan metodenya. Kita gunakan metode post. Kemudian respect-nya kita gunakan yang sama dengan metode get. Nah, endpoint-nya, tapi metodenya beda. Kita gunakan JSON sebagai interaksi datanya. Oke, seperti ini. Selanjutnya, sebelum ke proses insert, kita akan verifikasi dulu bahwa user yang mengakses endpoint ini user yang berhak ya, dengan tandanya melampirkan token. Kalau misalkan tokennya valid, kita akan proses selanjutnya. Kalau tidak, kita akan kembalikan unauthorized dengan error code 401 seperti ini. Nah, selanjutnya ketika sudah lolos, kita akan cek emailnya. Emailnya sudah ada atau belum dari function yang tadi kita buat. Nah, ini ada nggak emailnya? Kalau misalkan ada, kita akan kasih pesan konflik ya. Dan kita returnkan error message-nya, yaitu email sudah terregister. Seperti ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan emailnya tidak ada yang baru atau tidak ada yang sama, kita akan lakukan query insert. Kita tambahkan query execute seperti ini. Dan kita kirimkan datanya. Dan kita kirimkan ke parameter datanya. Seperti ini dan data source kita ambil ya. Dan setelah itu kita definisikan header 201 untuk create dan kita returnkan datanya. Jika terjadi error, kita akan tambahkan catch. Nah, kalau misalkan terjadi error, kita akan berikan error headernya 500 dan kita returnkan error message-nya internal server error. Oke, kita akan coba ke personal endpoint check-nya. Kita tambahkan separator create a new personal. Oke, create new personal, kita akan menggunakan metodenya post. Saya tambahkan ke sini. Oke, kita coba kirimkan datanya. Misalkan ini ya, kita send. Nah, ini tidak berhak unauthorized ya, karena kita tidak melampirkan token. Sekarang kita akan tambahkan tokennya seperti ini, kemudian kita send. Nah, ini kita berhasil melakukan create datanya.
Kalau misalkan kita create lagi yang sudah tersimpan, nah ini akan muncul pesan emailnya sudah ada. Selanjutnya kita tambahkan untuk proses delete. Kita tambahkan di bagian akhir sebuah function. Nanti bedanya di sini metodenya ya. Nah, kita akan tambahkan metodenya delete seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan lagi parameter ID yang akan kita gunakan nanti untuk proses delete-nya. Interaksinya kita akan menggunakan JSON untuk datanya. Oke, selanjutnya kita akan verifikasi dulu untuk aksesnya yang berhak ya. Nah, kalau misalkan sukses akan proses selanjutnya. Kalau misalkan tokennya tidak valid, kita akan kirimkan header 401. Kemudian kita akan returnkan message-nya seperti ini. Oke, kemudian kita akan cek dulu untuk personalnya. Personal yang akan di delete ini sudah ada atau belum. Kita cek berdasarkan user ID yang dikirimkan. Kalau misalkan personalnya itu ada, kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Kalau misalkan tidak ada, kita akan kirimkan bahwa usernya not found. Kita kirimkan seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah lolos, kita baru lakukan delete. Kita gunakan query execute. Kita tinggal tambahkan perintah delete-nya dengan parameter ID. Kemudian kita tambahkan data source-nya dan query paramnya. Oke. Setelah itu kita definisikan headernya 200, kemudian kita returnkan message dan data yang di delete-nya. Kemudian kita tambahkan catch-nya. Ini kita gunakan internal server error. Dan kita returnkan errornya. Seperti ini. Kita save. Ini untuk proses delete. Oke, kita akan coba tambahkan separator di sini. Delete personal by ID. Oke, kita gunakan metodenya delete. Kemudian kita gunakan endpoint yang sama dengan ini. Saya akan kasih misalkan 8. Nah, ini kita send. Nah, unauthorized ini tidak ada tokennya ya. Kita harus melampirkan JWT ke sini. Oke, kita send. Nah, ini data tidak ditemukan. Kita coba lihat di sini untuk personal. ID-nya berapa? Ini ada ID 2. Kita akan coba hapus yang ID-nya 2. Kita send. Nah, ini berhasil kita hapus ya. Delete-nya sukses. Ini kalau misalkan kita get all, ini datanya hanya 1. Oke, kurang lebih seperti itu contoh RESTful API menggunakan CFML dan juga Lucy. Ini masih jauh dari sempurna, masih banyak yang harus ditambahkan seperti validasi dan data-data penting lainnya terkait dengan sebuah sistem yang sempurna. Ini hanya gambaran saja terkait bagaimana sebuah REST API dibangun. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.